Selamat pagi, Shalom. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga, jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warto Seripah telah berpulang ke rumah Bapa dalam kasih Tuhan, Ibu Alberti Alicia Sandi dalam usia 31 tahun. Alamat Geraha Tanaman Bunga Blok D7 nomor 10 BSP City Semarang pada hari Kamis 13 Januari 2022. Kebaktian pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 14. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Peserta kelas katekisasi. Berikut nama peserta yang akan mengikuti kelas katekisasi. 1. Samuel Krisnando Wibowo Putro, Sidi. 2. Joshua Nathanael Victor Immanuel Prasetya, Sidi. 3. Daniel Krishna Diptya Putra, Sidi. 4. Raditya Dwi Putra, Sidi. 5. Ria Rulin Pura Astuti, Baptis Dewasa. 6. Simon Ulang Sanjaya, Baptis Dewasa. Untuk laporan persembahan bulanan, persembahan suku dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat. Jadwal pelayanan kebaktian Minggu 16 Januari 2022, pengkhotbah Pendeta Sumarjo, Pangrukti Diaken Edi Suryanto. Untuk petampon pukul 7, Penatua Sri Hari Wahyuni, Pangrukti Diaken Oktaviana. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita dengan memuliakan nama Tuhan. KJ 2 ayat 1-2 sambil menyalakan lilin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lakukan ibadah ini dengan dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai firman pembuka atau sebagai introitus kita akan membaca dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-36 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 36 ayat 8 sampai dengan ayat 11 yang demikian firman Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kita sambut firman ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 58, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Maha Kasih yang Ilahi. Hukum kasih kita terima dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita sudah berupaya untuk melaksanakan hukum kasih ini. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa diri kita adalah manusia yang lemah, yang masih seringkali dikuasai oleh keinginan kedagingan kita. Sehingga tidak jarang kita juga seringkali masih memiliki kebencian, bahkan seringkali kita tidak patuh terhadap hukum Tuhan ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita mengakui dosa kita dan kita mohon pengampunan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hukum kasih ini Tuhan berikan kepada kami agar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mengakui bahwa dalam kami menjalani kehidupan ini, ternyata kami adalah manusia yang lemah, manusia yang masih banyak kekurangannya dalam kehidupan kami, baik pemikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami masih seringkali tidak menunjukkan sikap kasih kami, baik kepada Tuhan atau kepada sesama kami. Kami seringkali tidak patuh terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Kami seringkali mengabaikan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami seringkali meragukan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga dengan demikian kami masih seringkali dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan kami. Demikian juga ya Tuhan dalam kehidupan dengan sesama kami. Kami masih seringkali memiliki rasa benci. Kami masih seringkali sulit untuk memaafkan kesalahan-kesalahan dari sesama kami. Padahal Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kami, memberikan teladan kepada kami. Berapa kali pun saudara kami melakukan kesalahan dan mereka minta maaf, mereka harus diampuni. Tetapi kami seringkali tidak melakukan itu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat melihat kebenaran Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus senantiasa memperbaharui hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa oleh karena kasih Tuhan, Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu Tuhan, doa kami di pagi hari ini kami serahkan berlandaskan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendengar berita anugerah sebagai respon ataupun jawaban Tuhan atas penyesalan dan permohonan pengampunan dosa kita. Firman Tuhan dari surat Roma, pasalnya yang keempat, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Malah kita terima sebagai berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah yang kita terima. Di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan. Oleh karena itu mari kita berbahagia, kita bersukacita, dan sebagai rasa sukacita kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 34, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Disalib Yesus di Kalvari. Puji-puji
Sebagai petunjuk hidup baru, mari kita terima dari firman Tuhan, surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita pujikan KJ 370 bait 1 dan 2. Mau
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dan berharap Roh Kudus Tuhan turun atas kehidupan kami semua untuk mengurapi kami, untuk memampukan kami di dalam kami mendengar, menerima dan merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah untuk hamba-Mu ini di dalam pembacaan dan juga dalam penyampaian firman Tuhan. Kami mohon kiranya hanya Roh Kudus yang memakai dan menyucikan setiap kata kalimat dari hamba-Mu ini, sehingga dengan demikian ya Tuhan, setiap kalimat yang terucapkan bukanlah kemauan dan keinginan manusia, tapi Tuhanlah yang bersabda, yang dengan sabda itu kami memperoleh pengharapan, kami memperoleh kekuatan, dan ada sukacita dalam kehidupan kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan juga melihara setelah melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita. Di minggu ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada itu? Satu belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saya memberikan tema khotbah di minggu ini, tak terbatas kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Tak terbatas kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, sudah kita baca, ini tentang adanya suatu perkawinan di Kana. Dikatakan Kana ini adalah sebuah daerah yang ada di Galilea. Nah, dalam perkawinan di Kana ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus, kemudian murid-muridnya, dan juga Ibu Maria ada di situ. Nah, ini tidak ditulis dalam kitab suci apakah mereka ini datang memang benar-benar ada hubungan kekerabatan, saudara atau bagaimana, atau karena memang Tuhan Yesus diundang untuk tetap hadir di sana. Yang menarik di sini di dalam teks ini adalah bahwa di dalam pesta perkawinan tersebut yang dimana biasanya yang terjadi, kalau yang namanya mau mengadakan pesta perkawinan itu pasti sebelumnya sudah dipersiapkan. Sebelumnya tentunya sudah menghitung nanti tamunya berapa, ya. Kemudian apa saja yang disuguhkan. Itu biasanya seperti itu, karena saya seringkali diminta juga oleh tetangga untuk jadi ya anggota-anggota panitia lah, penggembira seperti itu. Tapi paling tidak tahu persiapannya ini itu dan sebagainya. Yang jelas pasti sudah ada persiapan, sudah ada perencanaan dan sebagainya. Nah, ada satu peristiwa yang tentunya tidak diharapkan di dalam teks firman Tuhan ini tadi, yaitu terjadi satu persoalan dalam pesta tersebut, yaitu tentang kehabisan atau adanya kekurangan anggur di tengah-tengah pesta yang masih berlangsung. Nah, kita bisa membayangkan dalam kondisi di mana masih ada tamu yang datang, tetapi ternyata anggur yang merupakan suatu, katakanlah, hal yang harus ada dalam setiap perkawinan oleh orang-orang Yahudi, karena anggur ini bagi orang-orang Yahudi itu sebagai jamuan utama yang melambangkan, ya katakanlah, bisa membangkitkan rasa sukacita. Nah, kalau sampai mengalami kehabisan atau kekurangan, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang memalukan. Ini akan menjadi suatu pembicaraan tentunya, karena kami juga pernah mendengar gitu ya, ada orang yang sudah mengadakan ya resepsi pernikahan. Ternyata betul di situ ada jamnya, jam 1 sampai jam 11 sampai jam 2 siang, belum sampai jam 2 itu sudah habis. Ternyata itu menjadi pembicaraan. Ya, niat punya kerja, niat mengundang, tapi kok suguhannya kurang. Itu menjadi pembicaraan dan itu akan menjadi sesuatu yang katakanlah memalukan. Nah, demikian juga di sini orang yang punya kerja ini mengalami hal yang demikian tadi. Nah, mungkin di satu sisi kita bisa mengatakan, apakah mereka ini memang kurang persiapan, atau ini ada yang menafsir gini, ini yang punya kerja itu adalah orang miskin. Dia ada yang mengatakan demikian. Tapi sebenarnya bukan menjadi persoalan bahwa dia miskin atau tidak. Yang jelas kalau kita perhatikan bahwa pesta perkawinan bagi kehidupan orang-orang Yahudi itu tidak cukup hanya sehari. Misalkan tadi saya katakan kalau di tempat kita, saya juga hari ini dapat undangan, itu kan ada undangan jam 11, itu paling sampai jam 1 sudah selesai. Ya, itu kalau tempat kita. Tapi di sana itu ternyata harus beberapa hari. Ya,
Ada beberapa hari sehingga bisa terjadi yang namanya memang kekurangan ini bisa terjadi. Nah, tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian kita tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Ibu Maria ketika melihat kondisi yang demikian tadi. Ketika Ibu Maria melihat satu persoalan yang dialami oleh pengantin laki-laki ini atau orang yang punya kerja ini. Ternyata Ibu Maria tidak berdiam diri saja, tidak masa bodoh atau cuek. Mungkin berbeda dengan kadang kita, kalau kita mungkin ya terserah memang adanya gitu. Ternyata Ibu Maria tidak demikian. Ibu Maria yaitu Ibu Yesus, ketika melihat kondisi yang demikian tadi, ia datang menemui Tuhan Yesus. Ibu Maria menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi, yang sedang dialami oleh pengantin laki-laki atau oleh mereka yang punya kerja ini. Ibu Maria menyampaikan bahwa anggurnya habis. Anggurnya habis. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana yang menjadi harapan dari Ibu Maria. Tentunya yang menjadi harapan dari Ibu Maria adalah jangan sampai orang yang punya kerja ini dipermalukan atau merasa malu. Atau tentunya di sini kita bisa melihat bagaimana kepedulian dari Ibu Maria ini ketika melihat ada saudaranya atau sesamanya mengalami satu persoalan yang demikian tadi. Ia mau sampaikan persoalan itu kepada Tuhan Yesus. Anggurnya habis. Nah, tapi harapannya apa? Tetapi apa yang terjadi? Apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh ya Bu, tak belikan aja. Atau oke Bu, ini ada dana, tak kasih dana aja. Ternyata tidak demikian. Kita bisa melihat di dalam teks tadi, dalam ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus memberikan jawaban begini. Mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Kita bisa membayangkan ketika kita menghadapi satu masalah yang saat itu harus teratasi, kita datang pada seorang, dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Saatku belum tiba. Mungkin semakin bingung bagi kita, ya, bisa mengalami semakin kebingungan, mengalami satu kekhawatiran dan ketakutan, itu bisa terjadi. Nah, tetapi Ibu Maria di sini tidak menunjukkan sikap itu. Ibu Maria kemudian menemui pelayan-pelayan yang lain dengan mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya Ibu Maria menyampaikan kepada pelayan-pelayan di pesta perkawinan itu, berpesan supaya nanti apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang harus dilakukan. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang harus dilakukan. Ya. Dan memang benar. Kemudian apa? Tuhan Yesus itu memerintahkan, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Perintahnya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dikatakan setiap tempayan tadi 2-3 buyung. Berarti 2 atau 3 buyung itu berarti satu tempayan itu isinya sekitar 100 liter air. Nah, kita lihat tadi ada berapa tempayan, berarti tinggal mengalihkan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ketika pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ada mukjizat yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk mencicipi air tadi, ternyata air itu telah berubah menjadi anggur. Sehingga paling tidak di sini tersedia kembali anggur dengan tentunya tadi, kalau satu tempayan itu sekitar 100 liter,
Kita bisa membayangkan kalau tadi sekitar 6 tempayan ada berapa ratus liter. Dan ternyata ketika anggur tadi dicicipi, ya, rasanya tidak kalah dengan anggur-anggur yang biasanya dihidangkan yang pertama kali, yang rasanya lebih enak dan sebagainya. Dan inilah jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam peristiwa itu kita melihat Tuhan Yesus memberikan satu hadiah bagi mempelai laki-laki dengan diberkatinya, sehingga akhirnya mempelai itu tidak mengalami yang namanya malu. Justru malah banyak orang, bahkan katakan ketua panitianya, sampai heran karena ternyata yang terjadi tradisinya di sana, anggur yang pertama kali itulah yang paling enak, kemudian kurang enak, sampai akhirnya nggak enak. Tapi ini ternyata kok sampai menjelang akhir kok anggurnya enak terus, dan ini akhirnya menjadikan heran. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari peristiwa ini tentunya banyak hal yang dapat membangkitkan, dapat menumbuhkan semangat, pengharapan, dan sukacita bagi kita semua. Yang dimana kita sebagai manusia menjalani kehidupan ini, terkhusus ini kita menjalani di tahun 2022. Ini baru berarti 16 hari, belum selesai 16 hari. Dan masih banyak hari yang akan kita lewati. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas bila kita belajar dalam kehidupan kita yang sudah kita lalui di tahun 2021, saya yakin pasti kita mengalami juga berbagai macam hal. Tentunya kita juga mengalami berbagai macam persoalan. Entah itu masalah sakit, entah itu masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang lain yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam bergereja, ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang mengatakan kesulitan ekonomi, ya. Tetapi kalau kita juga menghitung-hitung bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, saya yakin kita juga akan pasti menemukan begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, begitu banyak kuasa Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu terbukti 2021, khususnya bulan Juni Juli lah, itu adalah bulan yang benar-benar menakutkan dan mencekam. Saya rasakan itu. Kenapa? Karena di bulan itu hampir setiap hari bunyi ambulan itu mesti lewat, ya. Di tempat kami 1 RW itu di bulan Juli aja, 1 RW loh, ini bukan 1 kelurahan, itu ada kemarin sekitar 20-an yang meninggal. 1 RW ini, belum 1 kelurahan, ya. Termasuk di tetangga kami itu 1 RT itu ada 5 orang yang meninggal, ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita menghitung itu, ternyata baik kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dan itu tidak terhitung. Ini terbukti bahwa ternyata kita juga masih dimampukan untuk melalui tahun 2021, dan kita sempat masuk di tahun 2022. Nah, tentunya saya yakin bahwa di tahun 2022 ini bukan berarti wah aku sudah bebas. Berarti di tahun 2022 pasti nggak ada persoalan, pasti nggak akan ada kesulitan-kesulitan, pasti tidak ada sesuatu yang menimpa saya yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita masih bisa mengalami segala sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan.
Tetapi yang terpenting bagi kita berdasarkan firman Tuhan ini adalah, yang pertama, kita harus menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Di saat kita masuk di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini, kita harus mengundang Yesus untuk hadir dalam keluarga kita, di dalam jemaat Tuhan. Kita harus mengundang Tuhan hadir sehingga bersama-sama dengan kita. Ini hal yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh mengandalkan diri kita, tetapi ketika kita mengalami suatu persoalan, ketika kita menghadapi suatu kesulitan-kesulitan, kita harus mau sampaikan itu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita tidak perlu malu datang kepada Tuhan. Kita harus mau sampaikan itu. Tuhan, ini loh yang aku hadapi. Kalau dengan Tuhan, itu tidak akan terbocorkan ke orang lain, tidak akan menjadi pembicaraan orang lain. Karena kita bersama dengan Tuhan sendiri, kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan akan menjaga rahasia kita. Ini yang kedua, kita mau berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam setiap pergumulan kita. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang Tuhan katakan. Nah, tentunya jemaat yang dikasih Tuhan, untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan ini, itu tentunya tidak sama persis seperti dulu Tuhan ada di samping, kemudian mengatakan tempayan itu isi dengan air, isi penuh dengan air. Tentunya saat ini Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui berbagai macam cara. Entah itu orang yang punya karunia penglihatan atau karunia-karunia tertentu, Tuhan bisa berbicara melalui rohnya dalam kehidupan kita. Bisa juga melalui satu penglihatan, bisa. Tetapi yang jelas Tuhan sudah memberikan firman-Nya, sehingga dengan demikian kita bisa mendengar firman Allah melalui satu renungan-renung atau melalui pembacaan Alkitab. Disitulah Tuhan bersabda. Disitulah Tuhan akan berkata-kata kepada kita. Ya. Dan apa yang Tuhan katakan ini, itulah yang harus kita lakukan. Bukan dari yang lain-lain. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Dan itu terbukti ketika pelayan-pelayan tadi, sebenarnya perintahnya kan nggak masuk akal. Yang dibutuhkan anggur kok suruh ambil air untuk memenuhi tempayan, di mana tempayan itu kan tempat untuk naruh air, di mana air itu digunakan untuk mencuci tangan, cuci kaki, karena suatu tradisi di sana. Kelihatan nggak masuk akal, tapi harus kita yakini. Terkadang firman Allah, terkadang perintah Allah itu sesuatu yang terkadang tidak masuk akal, sesuatu yang katakanlah di luar nalar kita. Tetapi ingat bahwa firman Allah adalah pasti benar, dan terbukti dalam teks ini tadi terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Pengantin laki-laki dan tentunya seluruh rewang yang ada, yang seharusnya malu, tetapi karena kuasa Allah dan kasih Allah atas kehidupan pengantin ini, maka mereka semua akhirnya memiliki satu kesukacitaan dan menimbulkan satu keheranan bagi banyak orang. Nah, sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk menghitung kebaikan Tuhan, maka pastilah begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kesulitan dan juga pergumulan hidup yang kita alami, itu pasti nanti kita akan bisa diubahkan menjadi hidup dalam pengharapan dan juga kesukacitaan. Ada sebuah lagu yang sering kali dinyanyikan, karena suara saya nggak bagus, saya nggak bisa menyanyikan. Yang jelas Bapak Ibu Saudara mungkin yang muda-muda pasti tahu lagu ini, yang liriknya itu gini: tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Nah, dari lirik lagu ini tentunya kita harus menjalani kehidupan ini dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan dan mengimani kasih dan kuasa Tuhan. Saya yakin ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, segala persoalan, kesulitan yang kita alami itu akan diubah menjadi suatu pengharapan dan sukacita. Sehingga meskipun kita ada kesulitan, tetapi ada kemenangan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita coba renungkan kehidupan kita, dan kalau kita harus menghitung kebaikan Tuhan, saya yakin begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Begitu kuasa Tuhan nyata juga dalam kehidupan kita. Ia telah mengubah kehidupan kita. Saat ini ada pengharapan yang baru. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Galang, pemuda. Oleh karena itu kami persilahkan untuk Saudara Galang untuk mempersembahkan persembahan pujiannya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal, Tuhan yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, beribadah, baik kami secara tatap muka ataupun secara streaming. Kami percaya inilah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami. Kami doakan ya Tuhan untuk kehidupan warga jemaat Tuhan. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, apapun jenis penyakit yang dirasakan dan dialaminya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Kami juga doakan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam pergumulan mereka, entah itu pergumulan dalam hal rumah tangga, entah itu pergumulan berkaitan dengan masalah ekonomi, ataupun pergumulan-pergumulan yang dianggap dan dirasakan sebagai suatu beban yang sangat berat. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa untuk memberikan kekuatan dan hikmat bagi setiap warga jemaat, agar mereka dimenangkan oleh karena mereka menyertakan Tuhan dan mengandalkan akan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia, kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, agar dalam kehidupannya tetap merasakan bahwa hidupnya masih berarti di hadapan Tuhan, hidupnya tetap menjadi berkat bagi sesamanya, bahkan juga kehidupannya menjadi suatu teladan bagi kami semua yang masih muda di dalam hal iman kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih studi, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kecerdasan, baik mereka yang sudah tatap muka dalam studi mereka ataupun mereka masih dengan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tuhanlah sumber hikmat, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Berkatilah untuk orang tua mereka dalam membiayai untuk seluruh pembiayaan studi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah waktunya untuk bekerja. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka agar mereka dapat bekerja dan merasakan berkat Tuhan. Bagi mereka yang saat ini atau para pemuda yang sudah waktunya untuk berumah tangga tapi mereka belum menemukan penolong yang sepadan, kiranya Tuhanlah yang memberikan penolong yang sepadan. Tuhanlah yang menumbuhkan cinta kasih mereka sehingga akhirnya mereka membangun kehidupan rumah tangga seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan sepenuhnya untuk kehidupan warga jemaat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan gereja. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Bambang Juwita beserta dengan keluarganya. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, dan bila ada sukacita di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Monica Didi beserta dengan anaknya. Tuhan juga memberkati dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa Tuhanlah sebagai kekuatan dan sumber kehidupannya. Tuhan berkati mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami doakan untuk Bapak Ibu Majelis. Kami doakan untuk Bapak Ibu Majelis yang berjabatan sebagai penatua ataupun berjabatan sebagai diaken. Kiranya Tuhan juga menolong untuk Bapak Ibu Majelis ini dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan senantiasa berikan kesehatan,
dan keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati melalui pekerjaannya. Biarlah mereka juga terus senantiasa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Demikian juga untuk pendeta konsulen, Bapak Pendeta Eliezer, juga Tuhan berkati di dalam membimbing untuk jemaat Tuhan ini. Dan kami serahkan juga untuk seluruh seksi-seksi yang ada. Kiranya Tuhan juga memakai mereka. Kami doakan juga untuk tim multimedia, organis, singer, ataupun seluruh tenaga gereja, baik itu sebagai koster, sebagai tenaga administrasi. Tuhan berkati, dan biarlah kami semua terus bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dunia ini. Kami juga berdoa untuk program-program pelayanan gereja Tuhan ini di tahun 2022 ini. Roh Kudus Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi seluruh pelayan Tuhan dan juga warga gereja di dalam mereka merencanakan untuk program-program pelayanan di tahun ini. Mampukan Tuhan, dan Tuhan berkati, terangi, berikan hikmat bagi mereka semua, agar di tahun 2022 ini gereja Tuhan ini terus semakin bertumbuh dan terus semakin meningkat di dalam pelayanannya. Demikian juga warga jemaat semakin yakin untuk mereka membangun persekutuan, dan mereka terus senantiasa melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilannya. Kami serahkan untuk gereja Tuhan ini dalam kebersamaannya dengan gereja-gereja GKJTU sekelas Semarang, dengan gereja-gereja anggota PGKS, dengan gereja-gereja anggota PGIW dan anggota PGI. Tuhan berkati. Demikian juga di dalam kerjasamanya dengan pemerintahan di kota Semarang ini juga Tuhan memberkati, agar kami bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun, menciptakan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keamanan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sinode. Tuhan berkati untuk MPH sinode dan juga departemen-departemen yang ada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhanlah bangsa kami ini sekarang dalam kondisi semakin baik. Dan kami tetap mohon Tuhan, berkaitan dengan masalah pandemi corona yang sekarang ada varian Omicron, kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang akan menyingkirkan segala bentuk virus ataupun bakteri dan sebagainya. Kuasa Tuhanlah yang mampu untuk mengatasi setiap persoalan di negeri kami ini. Demikian juga persoalan musibah bencana alam, baik itu tanah longsor, gunung meletus, ataupun masalah banjir. Kami juga mohon Tuhan bagi saudara kami yang harus mengalami penderitaan karena banjir, karena tanah longsor. Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka terang dan juga kesehatan. Kami mohon kiranya dengan hikmat Allah mereka bisa merasakan dan juga bisa kemudian mengandalkan dan mempercayai Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan negeri kami, dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan jajarannya, penegak hukum, aparat keamanan. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi mereka. Kami doakan juga untuk pemerintahan di Jawa Tengah, dan terkhusus juga kami doakan untuk pemerintahan di kota Semarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk Bapak Wali Kota, Bapak Hendi, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ita, beserta dengan jajarannya, para partai politik, dan juga DPRD, penegak hukum, aparat keamanan, para medis, dan juga seluruh aparat di kota Semarang ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Dan kami sebagai masyarakat kota Semarang kiranya ikut juga berpartisipasi, berperan di dalam pembangunan, terkhusus ya Tuhan di dalam kami ikut untuk mengatasi masalah pandemi ini. Kiranya pandemi ini akan segera berlalu, sehingga di negeri kami kembali mengalami kesejahteraan, kemakmuran, dan juga kedamaian. Dan kami serahkan Tuhan untuk program-program di kota Semarang ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami percaya bahwa doa kami tidaklah sempurna. Banyak hal yang tentunya belum kami sampaikan, dan kami juga mengakui bahwa terkadang yang kami mohonkan itu bukanlah menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu ampunilah ya Tuhan jikalau ada doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan menyempurnakan doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa seperti yang
Tuhan ajarkan kepada kami. Kami akan sampaikan doa itu ya Tuhan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan, tapi nanti persembahan kita masukkan ketika kita nanti pulang. Tapi terlebih dahulu saya akan membacakan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan. Kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat 7 dan 8 demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan baitnya yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan dan sumber berkat, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati persembahan kami ini. Mampukanlah hamba-hamba-Mu di dalam mengelola persembahan ini, agar melalui persembahan ini ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dari gereja Tuhan GKJTU Jemaat Semarang 1 ini sungguh-sungguh tercukupi, bahkan melimpah berkat Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terus senantiasa bersyukur kepada Allah. Berkatilah melalui pekerjaan mereka atau melalui kuasa Tuhan
agar mereka juga terus senantiasa hidup di dalam kecukupan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mensyukuri dan juga mengelola berkat-berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami tidak mengeluh, tetapi kami bisa memberikan kesaksian bahwa hidup kami hanya oleh karena kebaikan dan kuasa Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu kesaksian bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau nanti kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya juga Tuhan menuntun kami agar kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kalaupun kami harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan yang akan terus menolong kami dan Tuhanlah yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, malah kita bersama-sama untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malah kita bersama-sama pulang dan dengan setia kita lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.